띄워달라고. 저는 안천 유성공고에서 왔는데 한 번에 다 끝내게. Halo Maniak Drakor, ini adalah rangkuman dari seri Study Group untuk episode 5 dan 6-nya. Bagi kalian yang baru mampir, silakan nonton seriesnya dari awal karena dijamin ceritanya seru banget. Untuk link episode sebelumnya ada di kolom deskripsi. Cekidot. Di akhir episode minggu lalu, ternyata Gamin malah nyasar ke sekolah lain. Yang seharusnya sekolah Manil malah sampai di sekolah Manik. Dan benar saja, sesuai dengan alur dari webtoonnya, ternyata di sekolah Manik itu Gamin tidak sengaja menemukan para murid berandal yang sedang merundung murid lain. Dia bernama Yoo Junmin. Yoo Junmin ini berasal dari sekolah Manil. Dan para berundung ini adalah siswa dari sekolah Manik. Tidak disangka saat mereka sedang menghajar Junmin, Gamin yang masuk sekolah tersebut dengan wajah culunnya. Mereka pikir Gamin adalah murid yang lemah seperti siswa lainnya. Siapa sangka, ternyata mereka malah salah target dan berakhir dibabat habis oleh Yoon Ganmin. 저 혹시 고맙습니다. Setelah berhasil menyelamatkan Junmin, mereka pun kembali ke sekolah Manil dan mulai belajar dengan para murid study group dari lainnya. Ya walaupun Gamin dan yang lainnya nggak mudeng-mudeng dengan penjelasan dari para guru. Karena selain Sehyun, ya mereka on semua. Dan setelah study group selesai, Junmin pun berterima kasih sekaligus meminta maaf dengan apa yang telah ia lakukan kepada Gamin. Yap, ternyata Junmin ini adalah teman sekolah Gamin saat masih SMP. Alasan Junmin meminta maaf adalah karena dahulu ia selalu menolak Gamin yang ingin masuk ke dalam kelompok study groupnya. Pada saat itu ia menganggap Gamin terlalu on dan hanya akan menjadi beban. Oleh sebab itu Junmin pun menolaknya dengan sangat angkuh. Namun kali ini setelah sudah beranjak dewasa, Junmin mulai sadar kalau dahulu ia ternyata terlalu sombong hanya karena sedikit lebih pintar. Junmin pun meminta maaf atas perlakuannya dahulu dan lantas menyemangati Gamin kalau dia suatu saat nanti pasti bisa menjadi juara kelas, bahkan mungkin bisa juara 1 di Korea. Dan siapa sangka setelah mendengar dukungan tersebut dari Junmin, Gamin malah mewek. 정말로 그때 미안했어. Dan keesokan harinya, ternyata Nonali langsung menemui pihak komite pendisiplinan sekolah untuk meminta dukungan karena ia hendak melaporkan Pi Hanwul dan juga demi memperbaiki kualitas sekolah yang sudah sangat kacau. Namun ternyata tidak mudah karena ketua komite sendiri juga takut kepada Pi Hanwul. Ia tidak bisa memberikan dukungan secara penuh dan hanya bisa mencoba untuk mendukungnya secara diam-diam. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di gudang sekolah, Gamin dan yang lainnya rupa-rupanya hendak membuat ruangan belajar mereka sendiri, khusus untuk study groupnya. Yap, bener, di gudang yang sangat kotor ini akan menjadi base camp mereka. Karena sumpek dan tidak layak, tanpa pikir panjang, Gamin dan yang lainnya pun langsung cus membersihkan tempat tersebut sampai terlihat layak. Namun baru saja mereka selesai, tiba-tiba ada satu begunda lagi yang datang karena hendak menantang Gamin. Dia bernama Kim Homin, salah satu petarung terbaik di kelas 1. Dan selain datang ke sana untuk menantang Gamin, ternyata Homin ini dengan terang-terangan menghina Sehyun dan keluarganya. Rupa-rupanya dia adalah teman semasa SMP Sehyun dan tahu masalah keluarganya. Namun walaupun sudah dihina habis-habisan, ternyata Sehyun melarang Gamin untuk memulai perkelahian dengannya. 야 너 자. 파이팅! Setelah si Homin pergi, Nonali lantas mulai memberitahukan apa saja yang harus mereka lakukan agar kelompok study group mereka bisa bertahan. Karena memang gak mudah, apalagi kelompok itu rata-rata terdiri dari murid-murid OON dari si Hiwoo
Dia peringkat 162 dari 220 siswa. Lee Jun peringkat 132 dari 220 siswa. Jiwoo peringkat 180 dari 220. Dan yang parahnya ya tentu Yoon Gamin. Dia juara 2 tapi dari belakang. Ya, kelompok ini cuma bisa mengharapkan dari Sehhyun yang peringkat 2 dari depan. Namun sayang, agaknya harapan itu bakal pupus. Karena seperti yang kita tahu, kalau Sehhyun ini punya masalah yang begitu rumit dengan ayahnya. Dia dilarang untuk melanjutkan sekolah walaupun ia cukup pintar. 가야 돼. 안녕. 기가 어딨어 이게? 바로바로 현장에 와야 될 거 아니야? Ya, ternyata Sehhyun memang sejak dahulu kehidupannya begitu menyedihkan. Sejak kecil dia selalu menjadi juara kelas dan bertekad untuk terus melanjutkan pendidikan sampai setinggi mungkin. Namun keadaan berkata lain. Keluarganya yang hidup dalam kemiskinan memaksa Sehhyun untuk mengubur cita-citanya itu. Apalagi setelah ayahnya terlilit hutang, keluarganya jadi broken home. Orang tuanya selalu bertengkar dan akhirnya bercerai. Namun Sehhyun tidak patah semangat dan berusaha sekuat mungkin untuk tetap melanjutkan pendidikan. Sampai akhirnya malah ia terjebak di sekolah Hyusong yang terkenal berandal. 호지 새끼다. Dan inilah salah satu berandal yang membuat Sehhyun kesulitan, si Homin, karena merasa menjadi salah satu yang terkuat di kelas 1. Homin selalu saja merundung Sehhyun, bahkan buliannya ini sudah berlangsung sejak SMP. Namun kali ini agak beda. Saat melihat Hiwon yang juga kena rundung oleh kelompok Homin, Sehhyun pun mencoba untuk melawan. Namun sayang ternyata perlawanan itu sia-sia, hingga pada akhirnya 아주 지 앞가림도 모르. ya, Gamin pun datang dengan jurus sentilan mautnya. 이제 진짜 동아리 교류하러 가볼까? 나 먼저 갈게. Namun sialnya begitu sampai di rumah, ternyata Sehhyun lagi-lagi harus mendapatkan perlakuan buruk dari ayahnya yang sangat temperamental. Alasannya tentu saja pasti soal duit, dan duit. Ayahnya sudah enek karena Sehhyun tidak kunjung berhenti sekolah agar bisa menghasilkan duit. Namun kalau biasanya Sehhyun hanya bisa terdiam saat selalu digaplok oleh ayahnya, kini Sehhyun pun mulai berani menjawab semua maki-makian ayahnya itu. Karena ya ia juga sudah enek dengan kelakuan ayahnya yang hanya perkara duit, keluarga mereka malah jadi hancur. 기가 어디쯤 줬다고 씨. 자꾸 뭐만 하면 GM이. Tidak disangka setelah pertengkaran itu, ternyata Gamin mendengar semuanya dan meminta Sehhyun untuk mau tidur di rumahnya malam ini. Namun entah apa yang telah merasuki Sehhyun, padahal Gamin hanya ingin membantunya sebagai teman. Tapi Sehhyun malah tiba-tiba tersinggung dengan ucapan Gamin. Rupa-rupanya walaupun pintar, Sehhyun merasa tidak berguna. Karena selama ini dia hidup dalam keadaan miskin dan selalu dibully. Ia pun tidak pernah hidup layak seperti orang lain. Tentu saja Gamin yang mengerti pikiran Sehhyun yang sedang kacau lantas membiarkannya pergi begitu saja. Namun sialnya, tidak berapa lama setelah itu, Sehhyun malah harus bertemu dengan Homin yang ingin membalas dendam dengannya. Yap, tentu melihat Homin tiba-tiba ada di hadapannya, Sehhyun pun hanya bisa pasrah jika akan dipukuli lagi. Hingga di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja teleponnya berdering dan ada orang yang memandunya untuk mengalahkan Homin dari kejauhan. Ya, ternyata Gamin tidak meninggalkan Sehhyun sama sekali dan memantaunya dari jauh. Dengan mendengar semua perintah Gamin melalui telepon, Sehhyun bisa menghindari semua pukulan Homin dan bahkan membalasnya. Sampai tiba-tiba saja telepon itu terputus karena baterai Gamin yang lowbat. Karena khawatir, Gamin pun langsung berlari untuk menyelamatkan Sehhyun. Namun siapa sangka, walaupun tanpa arahan dari Gamin, ternyata Sehhyun bisa mengalahkan si Homin. Sementara itu di tempat lain, kita akan melihat si villain utama, yakni Pi Han-wul yang sedang menghajar para murid-murid dari sekolah lain. Seperti julukannya, anak seorang bos gangster.
Ternyata Pihanwul ini memang sangat OP dan tidak bisa diremehkan. Bahkan hanya berdua saja dengan salah seorang tangan kanannya yang bernama Min Hwan, mereka bisa mengalahkan puluhan orang sekaligus. Dan apakah yang ia lakukan adalah demi nama baik geng ayahnya? Tentu saja bukan. Karena rupa-rupanya Pihanwul ini malah hendak menantang ayahnya dan membuat geng yang jauh lebih besar. 밟고 올라서야지. Kembali dengan Gamin yang malam itu pulang bersama Sehyun. Ternyata sudah ditunggu oleh ibunya. Ibunya sangat marah dan langsung mengatakan kalau besok Gamin akan pindah sekolah. Ya, ibunya tiba-tiba mengatakan pindah sekolah karena Gamin selalu saja terlibat perkelahian. Ternyata selama ini ia sudah membuat janji kepada ibunya sejak orang tuanya bercerai, kalau Gamin tidak boleh terlibat lagi dengan perkelahian apapun alasannya. Tentu saja Sehyun pun jadi penasaran kenapa orang tuanya bercerai dan kenapa ia ngotot pengen juara kelas. Padahal ibunya tidak meminta Gamin untuk menjadi pintar. Rupa-rupanya semua usaha Gamin selama ini yang belajar mati-matian sebab ayahnya adalah orang ternama dan terpintar di Korea. 뭔데? 오히려 Dan keesokan harinya, ternyata ibu Gamin tidak main-main dan langsung datang ke sekolah untuk mengurus kepindahannya. Sehyun dan yang lainnya pun tentu khawatir dan berharap ibunya tidak memindahkan Gamin jauh-jauh. Namun ternyata ibunya malah memindahkan Gamin ke pusat kota Seoul. Karena benar-benar tidak ingin kehilangan ketua study group mereka, Sehyun dan yang lainnya pun berusaha sebisa mungkin untuk membujuk ibunya. Tapi ternyata gagal, karena mereka malah membujuknya dengan cara yang konyol. Karena usaha membujuk ibu Gamin gagal, mereka pun mencoba usaha yang kedua bersama Nonali dan berharap ibu Gamin mau mendengarkan. Namun sayangnya, ketika Nonali berusaha menyusul mobil Gamin, di tengah jalan, gerombolan berandal Kang Tae-oh malah datang karena ingin membalas dendam kepada mereka. Yap, Kang Tae-oh ini tidak terima. Waktu lalu telah dikalahkan oleh Gamin. Ia bersama murid-murid lainnya pun berencana balas dendam dengan mengeroyoknya. Terlebih Lee Jun yang selalu memprovokasinya. Karena tidak adil, Lee Jun yang dikeroyok sendirian. Jiwoo yang sudah sangat geram pun turun dari mobil dan membantunya. Siapa sangka walaupun perempuan, Jiwoo ini ternyata bisa diandalkan dan bahkan combo mereka bisa mengalahkan kelompok Kang Tae-oh. Namun sayangnya karena waktu benar-benar mepet, Lee Jun pun meminta mereka untuk segera mengejar Gamin, sementara dia yang akan mengurus Kang Tae-oh sendirian. 내가 인간이 다음이거든. Setelah meninggalkan Lee Jun, ternyata mereka masih sempat untuk membujuk ibu Gamin bersama Nonali yang dimana ia dahulu adalah guru les privat yang mereka sudah saling mengenal. Akhirnya ibunya pun bersedia untuk mendengarkan. Nonali lantas mengatakan kepada ibunya kalau ia harus memberikan kesempatan kepada Gamin. Jangan hanya karena keegoisannya, Gamin malah tidak bisa memilih apa yang ingin ia lakukan. Nonali ingat betul saat dahulu ibunya baru saja meninggal. Ibu Gamin lah yang menyemangatinya untuk tidak terikat dan takut dengan masa lalu. Apalagi Gamin saat ini sudah memiliki teman belajar seperti yang selalu ia inginkan sejak dahulu. Dan tentu saja setelah mendengar ternyata anaknya sudah bahagia di sekolah, bahkan memiliki teman belajar, seketika ibu Gamin pun luluh. Namun sayangnya, saat pembicaraan itu belum selesai, tiba-tiba saja ada kejadian yang tidak diinginkan. Ya, rupa-rupanya Pihanwul memerintahkan anak buahnya, termasuk Min Hwan, untuk membunuh Nonali. Alasannya tentu saja karena Nonali bahkan berani melaporkannya ke dewan sekolah dan ke pihak kepolisian. Dengan menenteng sebuah pistol, Min Hwan pun berusaha mengancam Nonali. Namun siapa sangka Nonali ternyata tidak takut sedikit pun dan malah mengancam balik. Ya, tentu saja keadaan pun jadi memanas dan mereka langsung berusaha untuk membunuh Nonali saat itu juga. Namun siapa sangka tiba-tiba 가자 얘들아. Yap,
Rupa-rupanya Ibu Gamin juga jago gelut. Tidak menyangka kalau ternyata Ibu Gamin sangat OP. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan pun membuat semua anak buah Pi Hanwul terkapar. Gamin dan Jiwoo pun mencoba untuk membantu ibunya agar tidak kewalahan. Namun naas ketika Nonali hendak menelpon polisi, si pengecut Min Hwan ini malah menembakkan airsoft gun-nya dan melukai Ibu Gamin. Dan setelah ibunya terluka, harus dirawat di rumah sakit, Gamin pun seketika langsung berubah drastis. Tatapannya menjadi kosong dan tidak lagi memakai kacamata. Pagi-pagi sekali ia langsung pergi ke sekolah untuk membalas dendam kepada Pi Hanwul. Namun sayang ternyata tidak semudah itu untuk bisa menyentuh Pi Hanwul. Ya, Pi Hanwul ternyata dilindungi oleh 3 orang anak buah terkuatnya. Mereka disebut sebagai 3 serangkai Chul. Dari setiap mereka, masing-masing sangat kuat dan belum pernah terkalahkan. Namun yang paling harus Gamin waspadai adalah si kepala kuning ini, Kim Sun Chul. Dialah yang terkuat di antara mereka. Namun ketika Gamin benar-benar sudah dikalahkan, tiba-tiba saja ia teringat pesan dari pamannya kalau Gamin harus tetap tenang dan fokus untuk menghadapi musuhnya. Sebab jika ia tidak tenang sampai membuat jantungnya berdebar-debar, maka dipastikan ia tidak akan bisa mengalahkan siapapun. Dan benar saja, setelah mengingat pesan tersebut, akhirnya Gamin pun bangkit dan bisa mengalahkan si 3 serangkai. 한 번에 다 끝내게. Setelah berhasil mengalahkan 3 serangkai, Gamin pun langsung segera mencari Pi Hanwul untuk membalaskan dendam. Walaupun Gamin tahu betul berurusan dengannya mungkin akan membahayakan semua teman-temannya, ternyata ia tidak peduli lagi dan langsung menerjang Pi Hanwul di hadapan semua murid-murid SMK Yusong. Dan bersambung. Itulah dia guys sekilas rangkuman study group untuk minggu ini. Padahal lagi seru-serunya ya, tapi kita malah harus digantungin kayak gini. Nggak enak. Ya gimana lagi, namanya juga drama ongoing, jadi kita harus nunggu tiap episodenya. Nah, kalau kalian masih sangat penisirin dengan kisah Hyun Gamin yang kira-kira apakah dia bisa mengalahkan Pi Hanwul si anak gangster atau tidak, mari silakan disubrek dulu, jangan lupa diaktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan untuk episode terbarunya minggu depan. Dan sekian untuk rangkuman kita kali ini. Arigato, kamsahamnida, dan aja kelalen subrek.